to be heard gitu. Jadi saat ini kita belajar untuk I need to listen more to myself. Mungkin juga next-nya kita perlu mendengarkan lebih juga untuk anak-anak kita, how are they feeling these days gitu. Oke, sebelum kita juga masuk lebih lanjut ke materi, mungkin saya mau minta waktu untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa masuk ke website menti.com. Let's find out where we are right now. Mungkin apa yang ada di pikiran Bapak dan Ibu begitu mendengar apa kira-kira ya yang menurut Bapak dan Ibu sekalian menjadi needs atau kebutuhan yang paling dibutuhkan saat ini untuk membantu anak-anak kita itu bisa belajar dengan baik. Silahkan bisa di input code-nya ada di sini, dan Ibu Rosa mungkin bisa juga memasukkan di chat room. Ya, silahkan kita berikan 1-2 menit untuk Bapak dan Ibu bisa masuk ke menti.com. You can answer like 1 until 3 words. What comes up in your mind to answer this question right here. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu sekalian, apa yang menjadi kebutuhan ya, yang paling dibutuhkan saat ini untuk anak-anak bisa belajar dengan baik gitu? Oke, mungkin saya bisa sedikit share juga di screen saya saat ini. Ada yang sudah memberikan jawabannya. Some of you here say that they need support the most, they need motivation the most, they need internet the most, yes. They need real teacher the most, clear communication, good environment, listener. Yes, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memasukkan jawaban. Mungkin kita tunggu sebentar lagi untuk yang masih mau memberikan tanggapan dari hal ini. What do our children need the most currently to support their learning? Yeah, they still need their friends. Yes, betul. Ada yang masih merasa bahwa friends is also important, betul. Mungkin juga parents, betul. They need their parents in this situation. They need good health. Yes, they need support. Okay. So, I will give you time to keep it going. Silahkan jika Bapak dan Ibu masih ingin memberikan jawabannya while we're continuing with the material. Okay. Oke. Dan juga untuk Bapak dan Ibu sekalian, jika memang ada yang mau bertanya, silahkan. Saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk juga memasukkan setiap pertanyaan ke link di sini. Ibu Rosa juga akan membantu untuk membagikan linknya dari chat room. Silahkan diklik di sini dan masukkan pertanyaan Bapak dan Ibu di Padlet yang sudah disediakan. Oke. Now, selanjutnya, let's talk about the transitions. The transitions right now, we know that it's a challenging year for everyone. Dan most of all, kita tahu bahwa mental health ini berbicara tentang how we can provide, how we can meet the needs of the physical, the needs of psychological. Jadi ketika kita membicarakan mental health, sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan. Begitu. Secara psikologis ini adalah kaitan yang erat begitu. Dan children need their basic needs met first before anything else. Now this is the time I think that we really need to look at this more clearly ya, bahwa no other time like this gitu yang benar-benar membuat kita sadar bahwa mental health ini penting ya begitu, dan basic needs ini sangat penting begitu untuk benar-benar
dibantu, dipenuhi sebelum mereka diminta untuk belajar atau mengikuti kegiatan lainnya gitu. So prioritizing their social emotional development itu adalah yang salah satu yang terpenting di saat ini, di era pandemi saat ini. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada satu tokoh yang mungkin Bapak dan Ibu juga pernah dengar, yaitu Abraham Maslow. Di dunia psikologi, beliau adalah yang menyatakan pentingnya kebutuhan, pemenuhan kebutuhan dari manusia. Terlepas itu adalah anak ataupun orang dewasa, ini adalah hierarki yang berlaku sama untuk anak maupun dewasa. Jadi kita perlu memenuhinya mulai dari kebutuhan yang sangat mendasar dahulu, yaitu physiological needs, kebutuhan fisik mereka, kebutuhan untuk dipenuhi secara nutrisi, access to fresh air, enough rest and exercise, begitu. Lalu kemudian baru bisa memenuhi ke tingkat yang selanjutnya. Misalnya safety needs. Safety needs ini berbicara tentang security, feeling safe, secara fisikal maupun emosional. The need they have to they need to have a shelter atau home, and then to have the stability, the safe place untuk mereka. Lalu juga selanjutnya adalah belongingness and love. Dan ini juga tidak terkait hanya dengan keluarga, tetapi terkait dengan misalnya tadi friends gitu. Karena di usia sekolah itu sudah mulai anak memerlukan interaksi yang lebih luas daripada lingkup di keluarga. Jadi ini terkait juga dengan bagaimana mereka merasa belong terhadap lingkungannya, connected, being loved, feeling loved, dan included in the system. Lalu selanjutnya ada need untuk esteem, yang terkait dengan concern dari individu ini terhadap inner self-nya dia. Bagaimana pandangan dia terhadap am I capable, kemampuan dia untuk bisa perform dengan baik dalam situasi di lingkungannya, begitu. Having feelings of achievement, direcognize sama lingkungan, having power terhadap apa yang mereka lakukan, gitu. Dan mungkin di usia sekolah pun anak mulai bisa membandingkan bagaimana diri dia dengan teman yang lain, begitu. Secara esteem dan secara ability, apakah dia bisa menyamai teman-temannya, atau dia mungkin lebih, atau dia mungkin merasa masih belum sesuai atau dengan teman-temannya, begitu. Dan yang terakhir, yang paling puncak adalah self-actualization, di mana ini si individu ini sudah bisa achieve his or her full potential, being creative, finding the specialness. Jadi ini sudah lebih spesial lagi, dia tahu uniqueness dari dirinya sendiri, gitu. Nah, ini sangat bertahap, dan ini mungkin kita juga bisa jadikan refleksi. Apakah anak-anak kita sudah memang dibantu untuk memenuhi step by step dari setiap needs yang mereka punya ini? Karena sebelum mereka bisa proses ke learning, basic needs ini sangat penting untuk dipenuhi dulu supaya mereka bisa akhirnya fokus kepada hal lain selain misalnya yang tadi di bawah physical needs. Selain itu harus apa? Setelahnya harus apa? Begitu. Jadi untuk memenuhi full potential mereka, mereka perlu dibantu untuk memenuhi yang bawah dulu. Nah, agenda kita hari ini mungkin kita bagi dua dulu begitu, bahwa we need to check on what are the characteristics of our children of the school age and the teenage. Secara development, mereka punya karakteristik apa, dan akhirnya kita tahu kebutuhan yang mereka punya ini apa menurut usianya, dan juga kita perlu tahu juga bagaimana sih learning in a challenging context yang kita punya sekarang, yang sedang dihadapi di classroom oleh anak-anak. Oke. Nah, ini adalah satu skema di dunia psikologi. Kita punya satu tokoh yang memang memberikan satu teori secara psychological, itu ada psychosocial development dari anak yang penting untuk kita tahu bahwa setiap usianya itu berbeda-beda, sebutannya pun berbeda. Untuk siswa yang usianya dari kindergarten sampai primary, di sini disebut dengan school age children, dan fase yang tengah dihadapi atau dilalui oleh anak di usia ini adalah disebutnya sebagai industry versus inferiority. Jadi siswa di usia ini sedang berhadapan dengan kenyataan mereka sebenarnya bisa nggak ya mengikuti proses belajar, can they be good in that,
dan merasa apakah mereka kompeten atau tidak gitu. Dan inferiority ini adalah satu situasi di mana nanti anak mungkin merasa akhirnya oke, I'm still lacking gitu. Dia akhirnya belum sukses untuk mencapai virtue atau nilai yang perlu mereka capai pada usia ini, yaitu competence. Ketika mereka belum merasa competence, pada akhirnya ada sebagian anak yang mungkin merasa they feel inferior. Nah, seperti itu untuk usia school age. Dan selanjutnya untuk yang teenager, kita lihat di sini fasenya adalah identity versus role confusion. Dan kita tahu bahwa saat ini ya di usia teenager ini pasti identiknya dengan pencarian jati diri. Anak-anak ini sedang mencari tahu mereka ini sukanya apa, mereka ini what they are good at gitu. Dan apa yang menjadi ciri mereka. Nah, ini memang terkait dengan perkembangan mereka secara psikososial karena mereka memang sedang mencari identitas mereka dan value yang memang unik mereka miliki dibandingkan orang lain. Dan ketika nanti mereka masih belum berhasil untuk mencapai virtue atau nilai mereka, di sini adalah namanya fidelity, yaitu kemampuan mereka untuk setia pada nilai-nilai yang core untuk mereka sendiri akhirnya. Jadi akhirnya mereka punya satu sense of identity. Ketika tidak berhasil, pada akhirnya siswa di usia ini akan mengalami confusion. Gitu. Nah, ini adalah secara detail, mungkin kita bisa lihat, ada yang disebut tadi adalah Erik Erikson, secara psikososial menyebutkan questions untuk anak-anak usia sekolah itu adalah, how can I be good in this? Gitu. Mereka harus memenuhi atau memiliki nilai yang disebut dengan competence tadi, untuk bisa merasa mereka, I'm successful in this phase. Gitu. Important events-nya adalah school. Jadi memang di saat ini, siswa sedang sangat menjadikan school, pengalaman di sekolah, relasi dengan teman sebagai important events mereka. Dan dari secara kognitif, perkembangannya juga memang terkait dengan hal ini. Mungkin jika ada yang pernah dengar, tokohnya adalah Jean Piaget. Dan di usia ini anak-anak itu memang masih butuh untuk dibantu dengan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa mereka lihat dan tangible untuk anak-anak. Tetapi logical thinking-nya sudah mulai berkembang, gitu. Jadi mereka sendiri pun akhirnya punya, mungkin ada yang anak-anaknya sudah mulai bisa reasoning dan mulai bisa membandingkan dirinya dengan anak yang lain, atau mungkin bisa reasoning tentang kemampuan mereka, gitu. Jadi ini memang terkait dengan perkembangan kognitif mereka, begitu. Dan yang paling penting adalah yang dibutuhkan, the needs dari anak-anak di usia ini adalah encouragements dari guru, dari orang tua, dan mungkin support dalam bentuk pengakuan, encouragements dari teman-teman juga, sehingga mereka merasakan bahwa mereka able, mereka kompeten gitu. Dan ini juga membantu sekali untuk mereka akhirnya penting untuk melihat what is the mindset that they need to have. Kadang kita juga melihat kalau mereka merasa tidak mampu, terus jadinya mungkin jadi motivasinya turun begitu. Nah, di sini akhirnya juga kita penting untuk mengulang kembali gitu encouragements kita, membantu anak untuk kembali melihat what do you have in yourself gitu. Apa sih kualitas yang kamu punya gitu, supaya mereka tidak terus berasa tidak mampu, dan itu akan nantinya justru berdampak pada mereka tidak berhasil untuk melalui fase ini, dan nanti mungkin ada dampak psikologis yang akan berlanjut di diri mereka gitu. Nah, growth mindset, mungkin ada juga Bapak Ibu yang pernah dengar tentang growth mindset. Growth mindset ini juga sangat bagus jika bisa dibantu gitu untuk anak melihat growth mindset itu kan bicara tentang how do you face your failure, how do you mengarahkan ya mindset-nya untuk tetap mau mencoba meskipun sesuatu itu sulit di depan atau sesuatu itu gagal gitu. Akhirnya dia apakah tetap merasa inferior tadi, gagal, atau mau mengubah mindset-nya bahwa learning is about trying again. Sometimes the score is not the whole thing, tapi ketika kamu mau coba lagi, your grit, your perseverance is the one, the key. Seperti itu. Jadi kompetens ini adalah bagaimana mereka bisa tetap membangun
kepercayaan diri mereka untuk bisa berhasil di fase ini. Nah, untuk teenage years, nah yang kita tahu juga kan mereka sedang bertanya-tanya, who am I? Basic virtue-nya adalah fidelity. Bagaimana mereka nanti bisa memegang core beliefs mereka dan tidak akan terpengaruh begitu dengan lingkungan atau hal lain karena mereka sudah tahu what is their identity, what is the core beliefs that they need to hold, apa sih yang penting menurut mereka begitu. Dan yang paling penting juga di usia ini adalah diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan untuk memang trying out atau experimenting begitu dengan different roles, dengan aktivitas yang berbeda, dengan behaviors yang mungkin mereka juga sedang coba begitu. Ketika mereka diberikan ruang, tidak hanya diberikan kebebasan, tetapi juga orang tua tetap perlu untuk berdiskusi, untuk membantu mereka melihat is this good for them, is this not good for them, tapi tetap diberikan ruang begitu. Keeping a solid, understanding, trusting, and deeply connected relationship dengan para teenagers ini adalah foundation untuk kita bisa parenting mereka dan bukan hanya terkait dengan kontrol begitu. Nah, ternyata jika ada siswa yang justru tidak diberikan ruang untuk eksplorasi, ini disebutkan Erikson, ternyata ini akan menuju kepada role confusion tadi. Jadi sebaliknya justru mereka akan merasa pada di tahun-tahun berikutnya bahkan ya ada beberapa orang yang mungkin masih bingung dengan jati diri mereka. Nah, ini terkait dengan mungkin tidak ada ruang untuk mereka untuk eksplorasi tadi. Children and pandemic, are we aware of this? Jadi saat ini mungkin kita mau lihat lagi begitu. Apakah kita aware bahwa siswa kita atau anak-anak kita ini adalah mungkin sebagian dari kelompok manusia begitu ya yang cukup vulnerable untuk kita lihat menghadapi situasi pandemi ini. Mengapa? Karena mereka sendiri saat ini kan dibandingkan kita orang dewasa, they still have limited knowledge, they still have limited understanding begitu, dan mungkin sangat mudah untuk mereka bisa pick up unverified information. Dan mungkin juga sulit mengutarakan perasaan mereka, masih perlu dibantu, serta dengan coping strategies gitu. Mungkin mereka belum tahu apa ya coping strategies untuk mereka begitu. Dan yang satu hal yang kita juga lihat tadi bahwa mereka masih tetap berkembang secara psikologis, secara kognitif, secara the whole person, mereka masih punya development stage yang harus mereka selesaikan. Jadi hal ini sangat krusial untuk kita lihat bahwa mereka ini vulnerable gitu. Resources during pandemic, kita lihat bahwa in a difficult time, one thing to keep in mind adalah we still can always search for help. Ini yang perlu kita ingatkan kepada anak-anak. Teach our children to search for resources to help them. Gitu. Internet pada saat ini ya tidak hanya menjadi critical tool untuk entertainment atau interaksi sosial juga seperti ini, atau juga mungkin belajar. Tetapi mungkin kita juga bisa gunakan untuk membantu mereka mencari resources untuk mencari bantuan secara mental health untuk anak-anak itu seperti apa sih? Misalnya mindfulness untuk anak-anak, contohnya kegiatannya seperti apa ya? Atau coping strategies yang baik untuk anak ketika menghadapi anxiousness saat mau ujian, seperti itu. Jadi kita bisa bantu mereka mencari di internet coping strategies ataupun resources lainnya untuk membantu mereka. Lalu direct feedback dan active connection. Saat ini kan mereka sedang berada di situasi tidak ada di konteks yang ideal untuk belajar begitu ya. Dan direct feedback ini tadi yang kita lihat juga encouragement itu kunci untuk membantu mereka berhasil melewati fase mereka saat ini dan merasa kompeten. Direct feedback ini sangat penting apalagi ketika kita sedang virtual learning seperti ini. Baik dari guru maupun orang tua ada baiknya selalu memberikan masukan-masukan atau bantuan untuk anak memahami secara langsung. Dan juga active connection dibandingkan mungkin communicating through the chat room. Let's encourage our students, our children to communicate through the camera, the microphone in their classroom gitu, supaya mereka tetap merasakan sense of community yang mungkin biasanya didapatkan di kelas,
Tapi saat ini pun mereka tetap bisa rasakan gitu, walaupun bukan sesuatu yang ideal. Lalu plenty of small breaks untuk siswa yang lebih kecil, mungkin bisa dibantu dengan diberikan beberapa small breaks supaya mereka tidak kelelahan, tidak bosan, atau mungkin jadi kesulitan untuk memahami pelajarannya, atau juga untuk siswa yang memang membutuhkan waktu, proses yang ekstra gitu untuk memahami, sehingga small breaks ini bisa dilakukan, chunking pekerjaannya juga bisa dilakukan begitu, supaya anak sendiri tidak kelelahan. Nah, selanjutnya juga physical activities, outdoor dan physical activities ini sangat direkomendasikan karena ada asosiasinya terhadap penurunan dari simptom anxiety dan depression juga. Dan ketika kita beraktivitas kan bagian otak yang teraktivasi itu semakin banyak sehingga proses kita berpikir semakin baik karena kita semakin bisa mengarahkan fokus dengan baik juga. Mindfulness dan self-compassion practices. Nah, ini juga mungkin kita akan bicara lebih banyak di belakang contoh-contohnya. Dan salah satu juga yang mungkin bisa dilihat sebagai resources adalah private playdates mungkin untuk orang tua yang punya keluarga dekat yang bisa dikunjungi, atau mungkin teman-teman terdekat, neighbor yang kita rasa adalah orang-orang yang masih kita anggap aman gitu ya, untuk bisa dikunjungi atau berinteraksi langsung supaya tetap kita bisa memberikan ruang untuk anak-anak merasakan social interaction mereka gitu. Oke. Kita juga mungkin mau mengingatkan lagi diri kita bahwa us as human, kita punya beberapa needs. Mungkin kita perlu ingatkan diri kita sendiri nih. We humans are born premature and are fundamentally needy and cannot cope without the support of others. We have an innate need for belonging, to feel accepted, and to be seen. Jadi it's the same way with our children. Our children's needs of being seen, accepted, and belong need to be our priority. Oke, sekarang mungkin setelah kita lihat dari paparan tentang karakteristik siswa kita, gitu ya, kita mau melihat juga pada sisi konteks of learning, di mana saat ini adalah situasi yang mungkin kita bisa sebut sebagai uncertainty, sesuatu yang tidak pasti gitu. Kita tidak bisa, mungkin dulu kita merasa lebih punya kontrol begitu ya, kita masih merasa sesuatu yang lebih pasti begitu sebelum adanya pandemi ini begitu. Dan situasi ini juga adalah new challenge terhadap pendidikan, karena kita juga melihat bahwa a lot of things need to be accommodate gitu ya, dan kita perlu mencari cara untuk bisa membantu siswa kita belajar dengan baik begitu. Another spotlight that we can see is the well-being aspect. Never that we have thought ya bahwa kita akan berada di situasi ini, dan ternyata banyak kontemplasi yang kita lakukan dan merasa bahwa well, my well-being is the most important thing right now gitu. We need more than ever to focus on it. Dan ketika anak-anak saat ini harus berada di rumah, walaupun pada situasi ini pun mereka seharusnya punya lingkungan ya yang kondusif untuk membantu mereka grow begitu. Just like a tree, anak-anak ini which still needs to grow although with a limited grass atau flourishing environment seharusnya, they still need to develop. They're still going on gitu. The developmental stages itu masih tetap ada untuk mereka. Jadi mungkin kita perlu nanti bertanya juga ke anak masing-masing, how are our children doing? Begitu. Nah, kita juga mungkin bisa pause and ponder sedikit. Kan kita tadi lihat bahwa it's an uncertain situation begitu ya. Mungkin kita tanyakan lagi ke diri kita. Kira-kira yang menurut kita certain itu seperti apa begitu, yang normal menurut kita itu seperti apa. Dan setelah nanti kita lihat lagi, oke, ada yang hilang dari situasi yang seharusnya biasanya kita rasakan begitu. Apakah kita juga melakukan refleksi, mungkin ada yang dari di sini yang merasakan bahwa maybe some of the things I took for granted gitu. Ada beberapa hal yang saya took for granted for the time being. Untuk saya secara pribadi, saya sendiri orangnya cenderung introvert sebenarnya. Dan saya sendiri lebih senang
menghabiskan waktu itu lebih banyak di lingkungan terdekat. Tetapi tetap ada lesson yang saya terima bahwa kita ini memang benar-benar social gitu. Kita adalah social human being, dan how can we can be so deprived, kita bisa sangat merasa kekurangan begitu ketika kita kehilangan social context kita. Atau beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, jadi trust, feeling recognized, feeling heard, and belonging adalah the basic needs that we all have gitu, including our children in their learning process. Hopefully this pandemic juga bisa mengajarkan kita bahwa ya kita harus melihat lebih jauh tentang apa yang mungkin menjadi needs kita saat ini, dan ketika kita sudah bisa nanti survive this pandemic gitu ya, maybe we need to ask ourselves juga, do we go back to what we used to be gitu ya, dengan situasi sekarang kita sudah banyak melakukan refleksi dan kita tahu, yes, I learned a lot during this time, tapi ketika kita sudah selesai dengan pandemi, apakah kita mau kembali lagi ke situasi yang dulu dengan diri kita yang dulu, atau we can take this lesson to go forward gitu. Nah, mungkin kita juga bisa lihat nih, refleksikan apa sih yang kita rasakan ketika we are certain about something versus we are uncertain about something. Jadi ketika kita certain, itu kita merasanya yakin. Saya merasakan emosi yang positif. I know I am feeling confident, I know what I need to do, everything's good gitu ya. Sebaliknya kalau uncertain, kita merasanya unpleasant feelings, emosinya mungkin cenderung negatif karena kita terus bertanya-tanya begitu. What should I do? What do I do next? Am I competent in this? Atau mungkin I don't know about everything begitu. It's more about the negative atau unpleasant feelings. Tapi adakah cara yang mungkin bisa membantu kita melihatnya lebih dinamis ya hal ini begitu? Nah, dalam hal learning ternyata learning ini adalah sesuatu yang dynamic. Itu sebabnya kita perlu melihat certainty dan uncertainty, situasi yang mungkin meyakinkan kita dan yang mungkin tidak pasti, itu seperti sesuatu yang juga dinamis gitu. Kalau kita terus berada di lingkaran yang warna hijau, di area yang nyaman untuk kita, certain, mungkin kita nggak akan punya kesempatan untuk learning something new, untuk eksplorasi sesuatu yang baru, atau reflecting on maybe our past mistakes, our lessons that we have gitu. Jadi kalau kita terlalu berada di zona nyaman, it's not really good at all gitu. Nah, sebaliknya kalau kita terlalu juga berada di lingkaran biru, uncertain, itu juga akan sangat menghabiskan energi kita gitu. It's not a stable ground for us. Jadi kita nggak akan merasa punya kontrol terhadap situasi. Dan ketika kita tidak punya sense of control, we cannot be focused on learning. Seperti itu juga anak-anak kita. Jadi where should we be ya gitu di antara hal ini. Nah, di sini saya juga mau mengajak Bapak dan Ibu juga mungkin bisa memberikan ruang untuk diri kita itu membawa kembali balance di dalam diri kita dulu, in a state where we can actually see the other side of things. Jadi kita masih berada mungkin di antara certain dan uncertain, tapi kita masih punya situasi posisi di mana kita bisa melihat, okay, what do I learn from this? Jadi aku harus seperti apa begitu. Karena selanjutnya kita perlu membantu anak-anak kita untuk melihat begitu, merasakan atau menanyakan kepada mereka secara empathetic how they're doing, what's going on with them, atau how do they cope with the situation. Nah, mungkin juga ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mereka bisa melakukan proses learning ini. Begitu. Nah, dari penelitian sendiri, kalau kita lihat kan belajar itu memang tujuannya supaya bisa menguasai materinya, gitu, supaya bisa doing something that is expertise gitu dari area yang sedang dipelajari. Nah, expertise ini terbagi menjadi dua. Ada routine expertise, di mana kita melakukan sesuatu, mengaplikasikan apa yang sudah kita tahu untuk memecahkan masalah saat ini. Itu rutin, sesuatu yang sudah kita tahu biasanya gitu. Tapi ada juga yang disebutkan adaptive dan creative expertise, di mana kita ini juga perlu punya kemampuan untuk
melihat satu hal yang mungkin berbeda dari yang biasanya, dan akhirnya kita dibantu untuk berpikir ya, so what should I do if this is more than what I used to face, begitu. Berarti mindset-nya ya perlu diperluas gitu. We need to broaden our perspective. Kita perlu apa ya? Berarti possible solutions-nya oke, pelajarin hal baru. Oke, mencari resources yang lebih banyak, bantuan atau mengandalkan orang lain begitu, supaya bisa kolaboratif dan kita tidak merasa terpuruk karena mengerjakannya sendirian. Nah, jadi gambaran ini pun memperlihatkan expertise ini dinamis begitu. Sama seperti learning, itu juga dinamis. Ketika kita bisa melihat expertise sendiri menguasai sesuatu itu juga dinamis dan terus berkembang, kita makin bisa bertoleransi terhadap situasi kita yang oke, I don't know about this, tapi juga kita bisa mengembrace change, bahwa kita perlu tadi merubah sedikit ya pandangan kita, berarti harus memperluas lagi pandanganku, mungkin letting go of what we used to do or what we used to know, dan menggantinya dengan pengetahuan yang baru. Nah, expertise ini ada di antara sesuatu yang known, tetapi juga including sesuatu yang unknown. Uncertainty is necessary, a necessary part of expertise. Jadi it's not only dealing with what we know, tetapi kan kita juga perlu paham bahwa oh ya ada hal lain yang bisa lebih lanjut dipelajari. Dan we cannot solve a new problem if we cannot accept that we don't know first, right? Nah, tadi kita sedikit bicara tentang siapa tahu ada sesuatu ya yang menghalangi anak-anak kita untuk bisa berproses dengan lancar walaupun ini situasinya uncertain gitu. Nah, yang bisa menjadi penghalang, mungkin jadi sesuatu yang menghadang itu adalah unpleasant emotions. Tadi kita lihat uncertainty itu membuat kita merasa aduh tidak nyaman, it's unpleasant gitu. Kenapa? Karena di diri kita sendiri, as a human, we are born with a given mechanism. Secara biologis kita ini memiliki satu area di otak kita yang membuat kita memang secara otomatis bisa bereaksi itu avoid, atau mungkin reactions-nya kita jadinya membuat kita jadi tidak bisa melihat secara logis dulu begitu. Karena ini memang terberi dan itu penting untuk membuat kita safe. Tapi di sisi lain kita juga perlu melihat, yes, this time being kita juga dibantu untuk melihat we can explore more, reflect more, dan learn-nya juga bisa terjadi. Begitu. What do we need in this uncertainty? We need to solve the challenging situations, tapi kita juga punya understanding terhadap experience kita. Dan yang paling penting adalah environment. Bagaimana saya juga berharap sekolah dan rumah pun bisa menjadi a safe environment untuk anak-anak kita itu memang merasa okay, it's uncertain and it's not pleasant for you begitu ya. Tetapi let's look at this a little more closer, dan apa yang bisa kita lakukan ya untuk melakukan solving the problem begitu. Salah satunya pertama kita bisa lakukan rutinitas yang biasanya juga yang masih bisa dilakukan, sebisa mungkin rutinitas tetap dilakukan gitu untuk membantu anak-anak merasa tetap keep in control terhadap hari-hari mereka, dan juga berikan mereka ruang untuk pouring their feelings. Mungkin mereka bentuknya jadi complaining, mungkin jadi blaming begitu, atau unloading their emotional load atau stres mereka, karena anak-anak sendiri bisa mengalami stres ya. Dan juga akhirnya ketika mereka sudah dibantu untuk hal ini, let's help them to find the solution. Nah, secara spesifik, kira-kira apa ya contoh-contoh yang bisa dilakukan oleh parents? Oke, di sini kita coba lihat secara satu persatu. Establishing routines. Jadi anak-anak ini perlu dibantu tadi untuk membayangkan, oke, aku harus melakukan apa hari ini, besok, dan seterusnya. Supaya mereka bisa merasakan sense of control. Dan juga yang penting adalah mereka punya purpose-nya. Purpose mereka untuk melakukan ini setiap hari apa ya? Begitu. Karena beberapa kali saya sempat counseling dengan beberapa anak, mereka memang merasakan bahwa
why do I need to do this ya Miss? Why do I need to go on dan mengikuti proses ini? Padahal ini sangat melelahkan begitu misalnya. So maybe we need to help them to see what is the purpose. Misalnya, kenapa ya aku harus setiap hari masih pergi ke sekolah begitu? Purpose-nya apa untuk mereka? Supaya mereka bisa relate dan mereka bisa mendapatkan konkret gitu. Konkret untuk mereka itu apa yang bisa membantu mereka memahaminya. Lalu promoting their self-management skills, karena tadi anak di usia school age itu perlu merasa mereka kompeten untuk melakukan sesuatu. Assistance juga mungkin bisa diberikan untuk anak yang mungkin perlu repeated instructions. Ibu dan Bapak juga bisa membantu dengan hal ini, atau juga membantu mempersiapkan materialsnya, following the steps mungkin dari proses yang ada di kelas, dan encouragement seperti yang tadi. Give them the trust first, gitu ya. Tetapi mereka juga perlu dibantu untuk punya support, gitu ya. Ketika mereka merasa down, tetap diberikan bantuan dalam bentuk encouragement. Dan kalau kita memang mau memberikan saran kepada anak, mungkin bisa melakukan 5-1 rule ini, 5 yes dan 1 no. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa nanti search apa itu 5 yes dan 1 no. Jadi ketika kita mau berikan satu koreksi, mungkin kita bisa menabung dulu nih. Ada tangki emosi yang kita penuhi dengan positive things yang sudah kita lakukan terlebih dahulu dengan anak, supaya mereka tidak merasa down dengan apa yang sudah dialaminya. Dan mungkin kita juga perlu mengingat bahwa virtual learning ini sangat berat karena it's a lot of self responsibility, and they are deserved to be appreciated for their effort until now. We need to also maybe adjust our expectation, karena saat ini pun sekolah dan kementerian juga sudah membantu kita ya dengan justification untuk kurikulum, dan mungkin kita juga perlu melihat apakah kita terlalu push anak-anak untuk bisa perfect begitu, karena situasi ini kan tidak ideal, dan the most important thing mungkin kita bisa bantu mereka untuk enjoy dulu learning time di rumah dan being at home sendiri. Working with school, keep on we can keep on communicating dengan apa yang mungkin menjadi needs anak-anak, seperti misalnya apakah evaluasi dari belajarnya, apakah submission dari tugas, dan sebagainya. Silakan tetap melakukan komunikasi terhadap sekolah untuk menghindari adanya miskomunikasi dan memberikan akomodasi terhadap kebutuhan anak-anak. Selain itu juga coping strategies yang tadi kita sempat bahas, bisa dilakukan dengan social storybooks, karena anak sendiri kan butuh sesuatu yang bisa mereka bayangkan gitu. Atau juga dengan mindfulness tools, ini yang menyenangkan untuk anak. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari nanti, salah satu contohnya a water bottle filled with glitters. Jadi misalnya itu adalah metafor dari anxiety. Lalu mereka dibantu untuk memahami bahwa yes, you're feeling anxious, tapi this feeling will go away nantinya. Tapi what you can do is being calm right now, process the emotions, and it will be solved at the end of the time. Lalu juga lollipop and lemon moments, mungkin ada yang mereka bisa asosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan atau mungkin yang challenging untuk mereka. Jadi bisa dibantu. Ngapain? Gitu. Atau misalnya juga grounding toolkit, ini bisa untuk siswa yang lebih besar. Oke, jadi bisa bentuknya mental grounding yang membayangkan bahwa di situasi ini kita sedang membayangkan di sebuah taman misalnya, sesuatu yang membantu mereka bisa merasakan bahwa mereka they can keep calm begitu dengan beberapa cara atau grounding practices seperti itu. Bisa juga dengan card system ini, jadi kita bisa bantu mereka untuk bisa feel comfortable terlebih dahulu, membantu mereka comfortable untuk acknowledging their feelings. Jadi ini juga salah satu tahap yang penting, mereka comfortable dulu untuk bisa mengutarakan apa sih yang mereka rasakan, lalu mungkin dibantu dengan situasi yang memang nyaman, lalu akhirnya kita bisa berikan pertanyaan kepada mereka, atau sebaliknya anak sendiri juga bisa bertanya kepada kita begitu. Berikan ruang untuk mereka bertanya, lalu membuat mereka juga rileks dengan beberapa practices yang bisa diajarkan seperti mindfulness,
practice positive self-talk atau physical activities yang membuat mereka lebih rileks, dan juga hal-hal yang mungkin menjadi hobi. Ini juga bisa salah satu coping strategies yang dilakukan, melakukan hobi, dan juga membuat mereka juga merasa situasi ini masih bisa mereka nikmati begitu dengan kegiatan yang bisa dipilih tadi. Nah, yang terakhir adalah terkait motivasi. Di situasi pandemi ini mungkin kita juga melihat beberapa anak merasa bahwa motivasi mereka turun begitu karena yang kita tahu juga situasinya kurang ideal, mungkin kondusivitas belajar atau situasi yang biasanya mereka lihat teman-teman ada di lingkungan yang sama dengan mereka, sehingga mereka lebih semangat, atau guru juga hadir di situ begitu. Nah, kuncinya menurut saya adalah tetap untuk understanding the crisis, dan juga listening more into our children. Apa sih yang mereka rasakan saat ini, dan memahami, oke, fase ini mereka sedang mengalami apa, dan needs yang mereka punya tadi apa saja, begitu. Pertama, first thing first, we need to maybe help them plan their day in details, begitu ya, supaya mereka tadi punya sense of control, dan bisa melihat, mungkin bisa menceklis satu persatu begitu, sehingga mereka bisa melihat, oke, this is easy gitu, it's not that hard ya, sehingga mereka bisa lebih bersemangat, dan mungkin bisa insert break time untuk transisi dari satu kegiatan ke kegiatan lain supaya mereka bisa lebih siap. Dan kita mungkin juga bisa berefleksi lagi apa yang menjadi itu tadi karakteristik anak di usianya dan challenges mereka sebagai student ya di situasi ini. Lalu we can help them connect more into their self juga, rather than just comparing with the other students. Mungkin motivasi juga turun karena melihat kok temanku sudah bisa A, B, C ya, aku sendiri belum. Jadi ini waktu untuk Bapak dan Ibu juga mungkin bisa berdiskusi lebih banyak, membantu anak mengenali dirinya lebih juga, uniqueness apa yang ada di diri mereka, supaya mereka juga tetap punya sense of confidence dibandingkan terus membandingkan diri dengan anak yang lain gitu. Lalu juga discuss value apa yang mau mungkin penting untuk mereka pelajari ya di situasi ini, misalnya pada siswa yang usianya teenage, karena mereka juga suka diajak berdiskusi yang sifatnya abstrak. Lalu juga membantu mereka juga melalui bertanya gitu, what do you need to help you feel more motivated? Dan ini juga bisa jadi satu cara untuk bantu mereka mencari coping strategi apa ya untuk bisa mengatasi masalah ini. Karena di setiap behavior yang muncul itu kita perlu pahami bahwa behavior itu pasti di baliknya ada feeling dari anak, dan di balik feeling itu pasti ada needs yang butuh untuk dipenuhi terlebih dahulu gitu. Jadi sometimes it's not personal, apa yang mereka tunjukkan, the misbehavior is not personal begitu, tetapi needs-nya yang perlu dilihat lebih dalam. Seperti itu. Oke, mungkin sejauh ini demikian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin bisa melihat ke question yang sudah masuk ya, Ibu Rosa. Bu Ica mungkin bisa minta kasih screen-nya lagi untuk mengisi di Padlet ya, di Padlet ini karena masih baru beberapa yang menulis di situ. Oke, ya ini mungkin bisa dibuka oleh Bapak dan Ibu sekalian. This is the link. Mungkin kita bisa coba lihat beberapa pertanyaannya ya. Oke, sudah ada 3 pertanyaan yang saya lihat di sini. Mungkin saya bisa bacakan yang pertama dulu. How can my child or my children go back to schools, reopening, and maybe one day need to go back full online learning? What can we do to help as a parent? Oke, jadi memang itu tadi kita masih berada di situasi maybe we will reopen begitu, tetapi we're not certain yet the time. Dan apakah ini akan terus berlanjut dan tetap akan membuka sekolah atau mungkin harus kembali lagi online lagi begitu. Nah, what can we do as parent? Kembali lagi kita menurut saya penting untuk membantu anak-anak ini melihat situasi certain dan uncertain ini sebagai chance gitu untuk mereka tidak hanya merasakan okay, this is unpleasant ya. Ini
menyenangkan ya. Yes, we need to acknowledge first what they feel begitu. Ini kan gerbang utamanya, pintu gerbangnya adalah memberikan ruang bagi mereka mengutarakan begitu. Ini merasakan mereka membuat mereka merasakan tidak nyaman, tidak senang dengan situasi ini, atau mereka bisa complaining seperti tadi, unloading their emotional load gitu ya. Berikan ruang untuk mereka mengatakan itu, tapi juga mungkin kita perlu bantu mereka lihat lagi certain dan uncertain gitu. Uncertain ini penting juga gitu untuk mereka merasakan bahwa iya ya, but even though it's uncertain that we can go back or not gitu saat ini, tetapi what can we do in this time being gitu. Apakah mereka tetap bisa menikmati proses belajarnya saat online begitu, atau mungkin cara-cara yang tadi bisa dilakukan untuk membantu mereka punya mood yang baik dengan misalnya keep on communicating with their friends begitu ya, ketika melalui Zoom atau Google Meet mungkin bisa melakukan seperti playdates dengan teman-teman lewat Zoom atau Google Meet, atau juga dengan yang bisa dikunjungi langsung seperti tadi yang masih dekat dengan kita, supaya mereka juga tidak merasa bahwa I cannot do anything because it's very limited gitu ya, situasinya sangat mengkungkung mereka mungkin begitu, tapi mungkin bisa dibantu dengan yes, we can still enjoy this moment, kita masih bisa cari cara lain begitu. They still can search for the resources to help them to feel okay in the situation, even though this is not the ideal picture that we hope for begitu. Nah, lalu misalnya yang selanjutnya, bagaimana mempersiapkan anak secara psikologis terhadap kemungkinan school reopening dan possible reclosing. Mungkin ini mirip ya seperti tadi. Dan saya rasa juga kita mungkin perlu juga banyak berdiskusi dengan anak, what will we face gitu ketika nantinya school akan reopen, kemungkinan apa yang akan terjadi di sekolah. Misalnya kita akan lakukan dengan sistem shifting kah, atau kita akan membatasi jumlah students yang ada di kelas kah, begitu. Jadi mungkin orang tua juga bisa memberikan gambaran itu, karena kita tadi lihat bahwa anak di school age children itu butuh sekali suatu bentuk yang konkret untuk mereka bisa relate terhadap apa yang disampaikan kepada mereka. Jadi kita bisa bantu mereka dengan, oke, kemarin kan kalau kita ke sekolah biasanya jumlah anaknya berapa, begitu. Sekarang karena kita harus melihat situasinya masih berjaga-jaga nih, kita harus tetap keep in mind we need to keep distance first gitu untuk memastikan semua anak itu aman. Jadi nanti kalau kita masuk ke sekolah, kemungkinan kita tidak bisa langsung bertemu sama teman-teman yang biasanya ada di kelas begitu. Mungkin sebagian dulu begitu, sehingga mereka juga bisa punya gambaran, okay, so I need to keep in mind that I need to keep space juga dengan teman-teman. Lalu kita juga bisa sampaikan bahwa mungkin proses bermain di kelas atau bermain di sekolah itu bisa berbeda begitu. Dan ini mungkin nanti akan terkait dengan rules yang akan diberlakukan oleh sekolah begitu. Apakah nanti boleh bermain di playground nggak ya seperti biasa begitu, atau harus di kelas ya, makannya juga harus di kelas, tidak bisa di kantin misalnya begitu. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terpikirkan, dan mungkin kita bisa cari contoh-contoh beberapa sekolah di mungkin kota lain atau negara lain, bagaimana sih mereka menerapkannya sehingga anak-anak ini bisa dapat gambaran. Dan kalau memang nantinya harus dilakukan reclosing lagi, yang penting adalah diskusi tadi tetap dilakukan bahwa yes, that means we need to prioritize our health first again gitu. Jadi situasinya sekarang masih belum ideal untuk tetap bisa di sekolah seperti biasa. Jadi that's okay. We can still do what we used to do, right? Ketika kita lagi virtual learning, kita tetap bisa playdate secara private dengan sepupu, misalnya begitu. Kita masih tetap bisa Zoom sama teman-teman di kelas. Kita masih tetap bisa berhubungan dengan guru-guru, begitu. Atau hal-hal lain yang masih bisa dibantu untuk mereka merasa okay, begitu di situasi itu. Mungkin seperti itu. Nah, yang selanjutnya. Bu Ica, saya boleh tambahkan sedikit, Bu Ica? Ya, silakan Bu, silakan Bu. Iya. I know that right now the session is about mental health and how can we deal with our
with our children dealing with this problem. But there are some questions about reopening. I will be addressing this in our next e-meeting with parents on the 5th and the 6th of May. So and as well, we are also going to send out some survey about your ideas about students coming back to school. We actually did a survey last year, yeah, or last semester, I meant. And so we're going to do it again. But basically, as you all heard from the news, the reopening will happen in July 2021, but it's not going to be 100% everybody coming in at school. Right now, there's only about 85 schools from elementary to high school that is doing a trial for 2 months. Jadi ini uji coba, and 85 schools were selected to actually try out whether it would be successful for the next 2 months. It started on the 7th of April, so maybe you've heard about that. But that is a trial, and the participation from the students is about 20 to 30%, because most parents still feel it is still unsafe to come back, as not all the teachers have been vaccinated. For SPM, our teachers have been vaccinated, about 85% of them or 90% of them have been vaccinated. They've taken the first shot, so we're actually scheduled to have our second shot around 30th to the 6th of May, because it varies for each group. So that's just a little bit of addition, and I'll talk more about that during our e-meeting with the parents on the 5th and the 6th of May. Thank you, Ibu Icha. Now we can focus on the mental health again. Sorry. Thank you, Ibu Ita, for your additional explanation. So the next one is about learning social skills. Learning social skills for the only child in the family becomes a bit tricky because children don't socialize too often, except via calls or limited play with close relatives. How can we help? Nah, mungkin ada beberapa ibu dan bapak yang juga memiliki anak tunggal di rumah. Dan saat ini ya itu tadi ya, kita sangat limited begitu dalam melakukan interaksi sosial, biasanya hanya melalui via call atau Zoom begitu, atau dengan close relative saja seperti tadi. Nah, yang saya mau ajak juga untuk lihat bahwa social skills ini memang ini adalah satu kebutuhan anak ya untuk dikembangkan di usianya. Kita lihat tadi dari karakteristiknya secara psikologis, dan don't worry, ini terjadi pada semua anak di usianya saat ini begitu. Di semua tempat, anak-anak usia sekolah juga saat ini sedang mengalami hal yang sama, dan I think they will cope with that, dan nantinya ketika akan kembali di situasi yang nyata, mereka akan menyusul begitu, akan mengejar mungkin ketinggalan yang mereka sedang alami saat ini, karena it's the same thing that is happened to all of the students in maybe all over the world gitu di usia school age children ini begitu. Jadi kita sendiri berharap juga kita masih tetap bisa membantu mereka dengan itu tadi, fasilitas yang bisa dilakukan, misalnya dengan close relatives begitu, dengan teman-teman yang dianggap dekat juga. Beberapa yang saya tahu juga bermain dengan lingkungan tetangga yang mungkin masih terbilang ya aman, dan kita tahu begitu safety-nya begitu. Jadi even though it's hard begitu ya untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka untuk socializing, it's happening to all of the students in all over the world juga, dan saya percaya mereka akan sangat bisa melihat nantinya, oke, ketika sudah kembali mereka pasti akan bisa beradaptasi begitu. Ketika nanti kita juga seperti yang tadi membantu mereka punya gambaran dulu, oke, nanti ketika masuk mungkin kita akan bertahap nih, tidak bisa langsung seperti yang dulu begitu, untuk kembali bersosialisasi dengan leluasa dengan teman-teman, dengan ruang yang lingkupnya luas begitu, harus terbatas dulu sejumlah sekian anak dulu begitu. Jadi maybe we need to ya udah, kalau memang saat ini sulit, it's okay begitu. Ajak mereka untuk memang merasakan bahwa yes, this is hard ya begitu, tapi one day when you have the time, when you can meet all your friends begitu, it's going to be a fun day, right gitu. Jadi bantu mereka juga berharap bahwa, dan mungkin merasakan bahwa it's something they took for granted ya mungkin ya selama ini begitu. Bermain dengan teman itu ternyata
sangat penting di usia mereka ya, begitu. Sehingga nanti ketika masuk, mereka juga berharap bahwa iya, aku mau bermain dengan lebih leluasa, mungkin dengan teman-teman yang mungkin selama ini nggak bermain begitu. Jadinya mau bermain dengan yang lebih luas lagi, begitu. Jadi bisa dibantu dengan banyak berdiskusi dan juga tetap dilakukan tadi fasilitasi terhadap kebutuhan mereka, mungkin video call atau bermain dengan lingkungan yang lebih kecil. It's okay gitu untuk tetap melakukannya seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah how to assure a child that it is safe going back to school and being in school for 6 hours or so. Nah, ini juga kita tahu bahwa our children are the vulnerable one karena mereka punya limited knowledge. Jadi it's time for us parents juga untuk banyak diskusi di rumah begitu ya. Kenapa sih it is not safe begitu? Kenapa? Karena ya berarti kita harus pakai masker begitu. Jadi kalau tidak safe itu ketika apa situasinya? Ketika setiap orang itu jaraknya masih terlalu berdekatan, ketika lingkungannya tidak di-sanitize misalnya begitu, atau ketika kita sendiri tidak menjaga begitu safety dari diri kita maupun tidak menghargai safety dari orang lain. Jadi let's discuss more bahwa safe itu situasinya seperti apa sih begitu. Ketika kita memang we can make sure bahwa situasinya tidak akan merugikan kita secara health begitu kan. Jadi ya kalau sudah dibantu dengan sanitasi yang baik, dengan memakai masker nantinya, atau mungkin kita juga harus keep in mind kita harus jaga jarak gitu. Jadi itu akan aman kok begitu. Dan mungkin bisa diperlihatkan juga contoh-contoh beberapa negara yang mungkin sudah reopen begitu ya. Coba deh lihat, ini anak-anak ini memang sudah masuk ke sekolah, tetapi mereka tetap bisa belajar dan mungkin angka dari terjangkitnya lagi itu rendah kok, karena mereka tetap bisa melakukan proses learning-nya dengan protokol yang baik begitu. Jadi mereka juga tetap diberikan knowledge bahwa safe itu apa dan unsafe itu apa, konteksnya seperti apa begitu. Jadi mereka bisa lebih tenang akhirnya karena mereka yakin, okay, I can do that gitu. I can keep my mask on, I can keep the space between me and my friends begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi ya? Ada dari Ibu Michelle. Oke. She raised her hand. Silakan Bu Michelle. Oke, silakan Bu Michelle. Bisa langsung kok. Oke, selamat sore Bu Ita, Miss Ica, dan parents yang lainnya, everybody. I cannot see everybody here, sorry. Ya, saya ada satu pertanyaan Miss Ica. Oke. Ini ya seperti diketahui kan saya punya 2 anak. Satu teenager, satu masih hitungannya masih anak-anak ya. Nah, kalau kendala saya di rumah ini bicara mental health ya. Kalau saya kan emang bekerja juga dan semakin malah pandemi ini pekerjaan saya malah lebih mobile. Iya, betul. Oke. Nah, kendala di saya adalah anak saya yang kecil, kalau saya pergi jadi lebih cemas. Karena kan dari lockdown kita nggak boleh pergi, tiba-tiba ibunya pergi lagi, bapaknya pergi lagi. Sedangkan di mana di fase kakaknya ini sekarang mulai asik sendiri gitu loh. Biasanya kan mereka memang tetap they do things together, they have each other, tapi fasenya mulai sedikit bergeser gitu. Nah, saya agak mengalami sedikit kendala masalah bagaimana saya bisa menenangkan anak saya yang kecil ini bahwa I'm fine, karena sebelum kita pergi, kita juga selalu kontak-kontak kan, gimana membuat dia ngerasa lebih secure gitu loh, kalau ibunya lagi tidak ada. Terima kasih Miss Ica. Iya. Oke, thank you Ibu untuk pertanyaannya. Jadi yang saya lihat mungkin di rumah sendiri, walaupun anak Ibu yang paling kecil juga di rumah, tetapi ada orang lain yang juga bersama dia ya. Misalnya kakaknya, atau mungkin ada beberapa caregivers yang ada di rumah juga, begitu. Jadi yang saya bisa tangkap adalah mungkin di situasi ini dia juga bisa diajak untuk lebih banyak bercerita juga ke orang-orang yang ada di rumah, misalnya kakaknya yang tadi di rumah bisa dibantu untuk mengajak dia berbicara juga gitu. Misalnya
mungkin mereka akan bisa lebih connect ya gitu dengan cara mereka berkomunikasi satu sama lain gitu. Mungkin bisa lebih memahami maksud dari misalnya it's okay itu seperti apa dengan komunikasi yang mereka punya gitu dari kakak dan adik ini. Mungkin ada cara yang kakaknya sendiri bisa lakukan dengan lebih dipahami sama adiknya gitu. Dan mungkin dia juga ingin untuk lebih dilihat lebih banyak mungkin sama kakaknya supaya mereka bisa misalnya menenangkan satu sama lain gitu ya. Misalnya adiknya tadi merasa anxious karena ibu sedang tidak di rumah, mungkin kakaknya bisa diminta untuk lebih sering checking on the brother gitu supaya dia tetap bisa merasa tenang karena dibantu dengan udah nggak apa-apa, mama tuh tadi gini kan, tadi kamu dengar nggak, mama tadi bilang seperti ini misalnya begitu. Jadi maybe she or he needs to be reassured begitu ya dengan bantuan kakaknya di rumah, dan beberapa kali perlu dicek juga supaya dia juga merasa bahwa oke, I am hurt gitu. Di rumah juga orang-orang juga memang paham saya ini lagi anxious begitu. Tapi dibantu lagi dengan it's okay, nggak apa-apa. Tadi kamu dengar kan mama bilang ini, misalnya begitu. Dan ibu sendiri pun mungkin bisa keep on encouraging juga anak ini begitu supaya dia juga memang ya sometimes it takes time ya untuk mereka juga bisa benar-benar get it gitu. Mengingat begitu bahwa ya kemarin mama bilang ini begitu. Jadi mungkin perlu memang dilakukan berulang kali supaya dia memang lebih bisa mengingat nantinya dan memang paham begitu dengan situasinya. Iya. Kakaknya sih udah sangat menolong sih, membantu, dan dia sering, anak saya yang kecil ini ya, well you know who he is. Anak saya yang kecil ini sering banget, dia kan saya berikan fasilitas untuk bisa menghubungi saya. Dia can be like every 30 to 1 hour itu untuk nanya how are you fine, are you okay. Dia kan anaknya memang peka ya. Saya I'm fine, I'm good gitu. Jadi ada waktunya gitu. Tapi saya ketolong juga karena sekarang jamnya dia lagi online sama teman-temannya. Saya kebetulan lagi di rumah, he's distracted gitu. Gitu. Itu aja sih pemikiran saya bagaimana caranya. Karena constantly gitu loh. Itu aja sih misi chat. Mungkin juga bisa dibantu dengan itu tadi ya, cara-cara lain supaya dia bisa mengekspresikan emosinya begitu. Mungkin dia merasa anxious tetapi it's only being kept inside him gitu ya. Jadi mungkin bisa dilakukan dengan ekspresi yang lain, kegiatan misalnya dibantu dengan misalnya dia suka menggambar kah atau hal lain. Mungkin salah satunya yang sudah dilakukan being online with his friends begitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dijadikan media untuk anak ibu bisa mengekspresikan apa yang sedang dia rasakan begitu ya, supaya dia juga tidak merasa emosinya itu hanya being kept inside him begitu. Mungkin itu yang bisa dijawab Ibu, apakah? Oke, thank you Ibu Michelle. Kasih. Apakah ada pertanyaan lagi ya? Ada yang masih mau bertanya? Mungkin saya mau menambahkan sedikit tadi yang menjawab Bu Michelle, kalau boleh. Iya, Ibu. Itu mungkin tadi yang saya tangkap justru mungkin kakaknya saat ini sedang memasuki suatu fase berbeda di mana mungkin sudah masuk masa ABG gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit acuh tak acuh gitu ya terhadap adiknya yang biasanya mungkin masih dekat tentunya, masih care, cuman mungkin kakaknya sendiri juga sudah memasuki fase yang lain gitu Bu Ica. Mungkin saya tangkapnya tadi di situ, makanya Bu Michelle gimana nih si kecil gitu loh, karena kakaknya sekarang lagi sedang masuk fase ABG gitulah, seperti itu. Kalau boleh saya kasih saran Bu, kan lebih kepada anxiety ya, jadi kalau anxiety itu mungkin bisa juga dikasih semacam kayak safety yang ibu sudah ambil pada saat ibu sedang keluar rumah gitu kan. Dia kan mungkin mendengar berita, mendengar news gitu bahwa wah ini ada sekian kasus, ada yang sakit dan segala macam, just caring about you gitu. So basically how can we be safe gitu. So
ibu kasih checklist, okay, here I've got my mask, I've got my hand sanitizer. Terus mungkin juga sekalian juga belajar bahwa maybe also you can help me by I know you care about me, but you can check with me maybe every 2 hours or every 3 hours would be good, or every 2 hours karena biasanya sejam kan. Jadi ini 2 hours, so that could also help me so Mom can do my work outside of home gitu. So juga dia kan jadi belajar juga menghitung waktu kan ya. Oh ini udah jam sekian, saya telepon lagi just to check. Seperti itu sih, dan ibu bisa kasih checklist nih, saya udah bawa semua ini, so just trust me that I can be safe and just pray for mommy and mommy will be back a matter of time gitu. Seperti itu kali, itu untuk reassurance-nya dia juga gitu loh. Okay, my mom's going to be fine and I can check on her after this for another 2 hours. Nanti lama-lama bisa 3 hours mungkin seperti itu gitu loh. Supaya membantu juga untuk anxiety-nya. Mungkin itu sih bisa membantu kalau menurut saya, Bu Michelle. Iya. Dan mungkin juga yang tadi kita bahas tentang situasi uncertain ini memang wajar jika menimbulkan unpleasant emotions gitu. Jadi mungkin si anak juga bisa diajak lebih banyak berdiskusi bahwa yes, it's normal for everyone to feel unsafe right now begitu. It's not something a mistake that you feel that you cannot control everything ya. Jadinya kayak semacam dia merasanya anxious karena I cannot be sure my mom is okay or not gitu every time begitu. Jadi yang penting adalah itu tadi mereka diberikan ruang bahwa it's okay to feel unpleasant di situasi ini begitu. Karena kita memang sedang di situasi kita nggak bisa make sure semuanya we're in control, tetapi all we can do is we can make sure we do all the checklist yang tadi seperti Ibu Ita bilang to help us be safe begitu di dalam situasi ini gitu. Jadi dia pun mungkin merasa bahwa iya aku memang merasa nggak pleasant gitu, nggak nyaman ya dengan situasi ini. So they need the safe environment untuk bisa mengutarakan lebih banyak tentang hal itu mungkin begitu. Iya, betul kata Bu Ita sih, Ica itu emang mereka tetap kompak, tetap dekat, katanya juga sangat menolong, tapi memang mulai sudah ada gap karena masuk betul kan saya gitu ke anak saya gitu kan, ini seperti ini gitu, cuma 30 minutes, 1 hour gitu kan kayak dia, jadi begitu. Betul Bu Ita, terima kasih Miss Ica, Bu Ita. Okay. I'll do the checklist. I'll do the checklist. You're welcome. You're welcome, Ibu. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya? Mungkin saya mau sedikit tambahan. Tadi ada yang menyampaikan kalau nggak di pertanyaan, is it safe to come back to school? Itu saya mau ada sedikit tambahan. Kalaupun nanti kita kembali ke sekolah di bulan Juli, itu memang kondisinya yang sudah pasti tidak akan seperti kondisi sebelum pandemi. Ya, itu sudah pasti. Jadi kita tidak akan kembali ke sekolah 100% semuanya balik gitu, tidak akan seperti itu. Jadi mungkin itu juga nanti perlu dipersiapkan juga dengan anak-anak, dan pastinya kita guru-guru juga akan menyampaikan mungkin menjelang nanti di bulan Juni kita akan sampaikan baik itu homeroom teachers-nya atau saya sendiri. Jadi basically we will be coming back and it's exciting to see our friends again. But the situation will be not as before the pandemic started. So again, like Ibu Ica said, we might not be able to play in the playground yet, because if we play in the playground together, we will have a contact, and it's very difficult for the teachers to control that, especially for the young students not to be touching, and also the playing tools itself itu kan dipegang. So recommendation from the government is there's still no playing time, and also for sports we can still do sports but not sports that have body contact, and also not group sports, itu masih belum boleh. So for example like soccer
or basketball itu masih belum boleh because you're still using the same tools, alatnya, the ball, and there's body contact as well. Eating in the classroom or in the canteen, that's still something that we're going to be deciding upon. Yang jelas, when we're eating together, it needs to be the distance from one child to another needs to be 1.5 meters ya. Jadi bukan 1 meter tapi 1,5 meter jarak ya, seperti itu. That's the requirement. And especially because you're going to be eating, you're going to open your mask, right? So that's the potential to actually have the virus. And as you all know, the students are still not, there's still no vaccine for young children, right? So that's why harus ada jarak pada saat mereka makan itu 1,5 meter, seperti itu sih. Apakah itu di kelas atau itu di kantin? Kalaupun di kantin itu harus udara, maksudnya itu akan antri juga ya, karena sehingga mungkin ada juga yang di kelas. Yang penting we are going to open the doors, and we're also open air is actually safer than air conditioning rooms for hours. And when we come back, it's not going to be automatically 6 hours that we did before the pandemic, but it's going to be step by step. So we're going to be around school for about like only 3 hours. Jadi seperti itu, tidak lama-lama. Karena memang the trials that 85 schools are now conducting all over DKI Jakarta. I know ada 85 sekolah dari SD sampai SMA itu the elementary are there for only 3 hours, high school a little bit longer, about like 4 hours gitu. And so they're going to see how it works. For Central Jakarta, Jakarta Pusat kebetulan memang tidak ada SD yang terpilih untuk ikut trial ini. Jadi itu memang untuk seluruh DKI Jakarta memang ada sekitar 85 sekolah dari SD sampai SMA dan mereka trial untuk 2 bulan. So they will see if there's tiba-tiba timbul ada cluster, ya itu langsung tidak dilanjutkan ke trial yang berikutnya, yaitu trial kedua, which is going to be happening and which will continue until the end of the academic year. So that's a little bit of, is it safe for students to come back to school? Well, where the school obviously will take steps. We already have protocol in place of how we're going to do it. And I just described to you how we're going to do it. So jaraknya harus 1,5 meter. So that means that not all the students will be coming back to school. So it's going to be in batches. So if we have, like, for example, like 200 students maybe in elementary, it's going to be half of them, 100%. And that's also with approval from the parents, because the last say will be from the parents. So even if the schools are open already, the parents have the last say whether they feel that they want to send their kids to school or whether they still prefer for them to still do virtual learning. And the school will obviously also entertain or will be conducting online learning as well. Because if we say per batch, that means that half the group will be doing on virtual learning and half the group will be doing face-to-face. So that's basically what is the idea of reopening in July 2021. Yes. Okay, so maybe that's just some additional information because somebody asked whether it would be safe to come to school. Yeah. Okay. Thank you, Ibu, for your explanation. Yeah. So, okay. If there's no more question, I think Is there any more question? Ada lagi Bu Rosa mungkin yang bertanya di Padlet atau di chat? Sejauh ini sih sudah ya Ibu, yang tadi di forum chat juga sudah ditanyakan sama Miss Ica tadi sudah dijawab. Oke. Iya. Oke. Iya, ini juga sudah jam 16.27 Bu Ica. Yeah, okay. So maybe we can conclude the session. Before we end this, maybe we can look at this quotation first ya. When we cannot provide our children with all knowledge, we can give them ourselves as their role model. Jadi penting sekali untuk kita juga bisa sebagai role model untuk membantu anak begitu. Bagaimana sih caranya keeping calm,
providing their mental health begitu ya, in this state of uncertain moment, of a way of being, on how to acquire new knowledge juga, and how to face challenging situations and learn from them. So hopefully we can all be the role model that our children need to support them in this pandemic situation, in this uncertainty, even though it's not the ideal one, but we can help each other in this situation. Okay, thank you very much for your attention, parents. Thank you for coming to this session today. Saya kembalikan kepada Ibu Rosa ya. Baik, terima kasih kepada Miss Ica yang sudah memberikan penjabaran dan juga atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab dengan baik. Tidak terasa waktu kita sudah selesai. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh parents yang bergabung dalam acara kami dan juga kepada prospective parents kita yang juga bergabung dalam acara ini. Semoga untuk kedepannya acara ini juga bisa memberikan masukan buat kita sebagai orang tua dan juga kepada prospective parents kita. Terima kasih untuk join dan meluangkan waktunya hari ini. Selamat sore. Terima kasih juga buat Bu Ita yang sudah bersama menemani acara ini juga dan juga kepada Bu Tabita. Selamat sore buat semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan mungkin buat beberapa dari orang tua yang akan sebentar lagi berbuka puasa, kami juga mengucapkan selamat berbuka puasa nanti sore. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak semua Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Thank you Ibu Ica. Thank you Ibu Ita. Thank you Bu Ita. Oke, bye-bye. Thank you Bu Tabita. Bu Ita mau difoto dulu, Bu Ita. Oh iya. Iya, boleh. Tadi saya sudah foto sih. Tadi saya sudah foto kok. Iya, tapi mau foto semua boleh kalau mau. Boleh, karena kan iya, tadi silakan. ada yang tapi ada yang sudah terpaksa live group ya. Ya. Oke, Bu Ita. Ibu mau foto atau saya? Dari Bu Ita aja boleh, Bu Ita. Oke, saya foto ya. Oke, Bapak Ibu kalau bisa video on, terima kasih banyak. Oke, let's smile everyone. 1, 2, 3, smile. Yes, thank you everyone. Thank you. I think it's only one screen because most of you have left. Okay. Alright, take care everyone. Okay, stay safe. Udah lama nggak lihat muka Miss Tabita. Apa kabar Miss Tabita? Sehat ya Bu Tabita ya. Amin, Bu Misha. Thank you. Baru mau divaksin kedua Bu Tabita. Iya, Bu Ita, how about you, Bu Ita? Saya udah cek antibodi saya masih terlalu tinggi untuk divaksin Bu, jadi sudah melebihi kapasitas untuk dosisnya Mas, karena saya kan penyintas COVID. Jadi ya ternyata sudah lewat 3 bulan, tapi syukur masih tinggi di atas 250. Jadi nanti akhir bulan saya cek lagi. Apakah masih, kalau masih tinggi sebaiknya ya jangan ditambahin virus lagi. Glad to know you're back again and all. Juga digundulin juga gara-gara pasca COVID, Bu. Ya, rambutnya rontok soalnya. Oh, gitu. Hair loss ada. Kebetulan saya yang kena sekian persen itulah. Betul karena COVID-nya. Iya. Jadi ada yang long COVID itu, pasca COVID ada yang hair loss, ada sekitar 32%-nya. Oh. I didn't know that. Good to know you're back on track, Bu Ita. Yes, I'm actually okay. I'm bisa fasting, so I'm juggling between my medicine though, but I'm okay. Ibu Ica juga. Ibu Ica juga betul. Penyintas COVID. Iya, betul. Tapi Ibu. dia minta divaksin tuh, padahal belum cek. Udah lebih lama soalnya. Udah lebih dari 3 bulan bisa ya katanya ya. Betul, udah 6 bulan yang lalu lebih. Oh, baik, ya. Iya, mungkin sudah hilang. Udah hilang. Oke. Oke, right, Ibu. Thank you everyone. Thank you Bapak Ibu. Bye-bye. Stay safe. Bye-bye. Terima kasih Bu Tabita. Sama-sama Bu Ita, terima kasih. Bu Astrid. Oke, Chandra. Bye-bye. Miss udah sembuh? Sudah Ibu, sudah tahun lalu. Oh, tahun lalu awal-awal. Oke. September, iya. Saya juga tahun lalu. September. Oke. But glad to know everybody's good now. Iya. Tapi katanya kalau udah kena lebih bagus ya.
Nah, itu antibodinya ya. Kalau sebenarnya sih dulunya ada yang bilang bisa bertahan sampai setahun, terus 8 bulan, terus 6 bulan. Tapi penelitian terakhir itu ada yang hanya bertahan sampai 3 bulan. Ada kasus yang muncul lagi, kena lagi infected gitu, makanya sekarang diambil safe-nya 3 bulan divaksin gitu loh Bu. Cuman saya kebetulan waktu saya tanya dengan dokter saya, dia bilang cek dulu aja antibodinya, terus ternyata antibodi saya masih tinggi, jadi saya nggak divaksin gitu. Tapi memang saya perlu cek terus sih, karena kalau udah turun ya harus divaksin gitu. Donor plasma nggak? Ini Bu Ita saya Tommy bisa sebenarnya, karena syaratnya kan 132 IgG-nya 132 Bu untuk jadi donor plasma. Saya di atas 250 kemarin, tapi ya ada persyaratan lain kan, tekanan darah dan segala macam juga dicek, bukan hanya itu. Tapi bisa masuk satu kategori untuk menjadi donor plasma bisa. Bu Ica tuh belum cek antibodinya. Iya. Soalnya udah 6 bulan, suami saya juga bilang, udah nggak apa-apa, yang penting vaksinnya aja. Karena takutnya kan memang sudah nggak ada antibodinya lagi. Jadi sudah drop, ya. Betul. Dan Bu Ica juga kebetulan ringan ya, gejalanya ya, demam ya. Iya, jadi katanya sih penelitiannya saat ini semakin sedang dan berat, antibodinya semakin tinggi. Kalau kebetulan saya sempat di hospitalize Bu, jadi lumayan lah saya bergejala sedang. Jadi waktu itu gitu. Puji syukur udah sehat semua ya. Iya Ibu. Ya ada juga yang masih kena, tapi saat ini semua sudah negatif, dan mereka less than 3 months ya yang sekarang lagi kena ya. Jadi belum bisa divaksin juga. Gitu. Tapi Bu Tabita tuh sehat, sudah divaksin ya Bu Tabita ya. Demam dikit. Aman Bu Ita. Tinggal yang kedua nanti tanggal 30 ya Bu Tabita ya. Iya Bu Ita, tanggal 30 April akhir bulan Bu. Ya, kami sudah vaksin 2 kali Bu Ita. Kenapa? Sudah vaksin 2 kali. But I haven't did the blood test buat proteksinya berapa ini kan. Iya, antibodinya kan. Ya itu yang saya lakukan, karena memang antibodi itu habis divaksin juga bisa jadi juga nggak terlalu tinggi gitu loh. Beberapa kasus kan di lapangan seperti itu gitu loh. Jadi memang lebih baik dicek, tapi diceknya tuh biasanya 28 hari ya Bu Ica ya, sesudah vaksin yang kedua. So it's quite a long time to get it checked first. Karena katanya antibodinya memang baru bisa terbentuk utuh itu 28 hari setelah vaksin yang kedua, Bu. Next week berarti saya schedule-nya, I think. Why don't you check it? Itu di Prodia, ada kok. Aku habis vaksin, I have no symptoms at all. Sedangkan suamiku itu lapar dan ngantuk. So I'm thinking, is it working on me or not? Itu saya juga timbul pertanyaan. Kalau sama sekali akan suami lapar dan ngantuk, so I don't know. Iya, kebanyakan gejalanya ngantuk dan lapar katanya gitu. Ada yang demam ya, di beberapa teman-teman kita ada yang demam juga gitu. Tapi rata-rata memang ngantuk luar biasa katanya gitu. Cuma suntik aja, makanya sih is it working on me or not? That's it. I don't know. Tapi that's sebenarnya kalau Ibu mau cek antibody itu that's actually a good idea. Ibu hanya untuk tahu Ibu antibodinya terbentuk atau tidak, dan kalau terbentuk ada berapa kuantitatifnya gitu kan. Idealnya sih memang 130 Bu gitu. Tapi kalau even if it's like 20 or 40 or 80, paling tidak sudah ada si virusnya di dalam tubuh kita, sehingga kalau sampai ada yang masuk lagi, itu dia sudah bisa mengidentifikasi, dan kalaupun sakit tidak sampai yang sama sekali nggak ada gitu loh, kayak 0 gitu kan, itu rentan ya kayak yang kemarin-kemarin itu. Karena teman saya mungkin dia pas dia cek NAB-nya 0. Nah iya, memang iya. Iya, makanya udah divaksin kan? Iya, betul. Iya. Karena saya juga waktu cek di Prodia juga dia cerita katanya di lapangan itu ada yang 0, katanya ada yang cuma 2,3, ada yang cuma ya 2
40 seems a good thing, right? Compared to 0. Yeah, 70, 60, I mean compared to 0. Iya, karena kan takutnya udah pegang kartu vaksin ya, disangkanya udah aman gitu ya Bu ya. Tapi ternyata antibodinya nggak terbentuk gitu loh, kan ngeri juga gitu loh kalau kayak gitu. Makanya jadwalnya next. Saya juga mau cek lagi kok nanti akhir bulan just to see whether it's still there. Kalau masih tinggi ya udah nggak usah, kalau udah turun ya mungkin saya vaksin lagi yang bareng-bareng nanti yang grup yang ke vaksin kedua ya tanggal 6 Mei. Bareng Miss Ica berarti ya? Miss Ica enggak, Miss Ica dia kebetulan dia ambil sendiri nih. Jadi beberapa guru ada yang dengan Puskesmas Menteng, ada yang ngambil di kecamatannya masing-masing. Tapi Bu Ica juga yang kedua udah ya? Yang kedua nanti akhir April, tanggal 28. Oh ya, hampir mirip juga yang di San Cinta Anak Bangsa ya Bu Tabita ya? Iya Bu Ita. Tapi ya moga-moga nanti kita pas sudah masuk balik, guru-guru semua dengan termasuk cleaner, semua security, semua staff kita semua sudah divaksin ya Bu ya. Jadi kita ya insya Allah aman ya Bu Michelle ya, seperti itu. Cuman memang deg-degannya anak-anaknya yang belum divaksin. Iya, belum boleh itu yang malahnya. Memang belum ada Bu, masih diteliti terus katanya. Cuman karena dosisnya Amerika Bu itu yang Pfizer mulai digadang-gadang buat 12 to 15 years old kan? Iya. Yang Moderna bukannya yang bisa 16 years old itu ya? Bukan ya? Nah, Pfizer katanya 12 to 15 years old bisa ngambil Pfizer katanya. Ya kita lihat aja ya. Yang ini aja kan kita di lapangan lihat antibodinya 0. Iya makanya betul. One at a time kayaknya ya. Kan kasihan ya udah punya kartu vaksin, udah bangga banget udah divaksin, taunya nggak punya antibodi gitu. Itu dia nggak kebentuk, betul. Baik kalau begitu. Glad to see Iya, terima kasih. Ya. Thank you so much for coming ya Bu Michelle ya. Oke, bye-bye. See you Ibu. Take care Ibu. Selamat sore. Sore. Iya, sore Ibu. Bu Ica aku pamit juga ya Bu Ica ya. Iya Ibu, ya. terima kasih Bu Ica. Kalau saya matikan ini mati semua, nggak apa-apa ya. Siap. Oke. Udah terima kasih kan? Bu Tabita. Thank you so much ya Bu Ica ya. Thank you Ibu. Udah recording juga kan, ini udah recording